atletik gitu dari kemarin. Yang ingat, silakan. Ya, jalan cepat. Jalan cepat. Oke. Lari. Berapa itu? Apa? Kelas lempar. Oke, Maria. Bagus. Ya masih ingat ya. Kemudian kalian di sini pernah enggak mengikuti lomba lari? Pernah. Oke, lomba lari jenis apa yang pernah kalian ikuti? Oke, silakan. Lari sprint ya. Gimana dan kapan? Pas 17 Agustus di SMP. Pas 17 Agustus di SMP. Oh, waktu Ajis masih di SMP ya. Gimana pengalaman Ajis waktu mengikuti lomba itu? Apa ada kesan-kesan gimana? Sangat senang Pak, tapi gagal dan juara. Terlambat di start. Senang, tapi gagal juara karena terlambat di gak apa-apa ya, namanya olahraga kan kalah dan menang. Kita lagi, maka ada maraton. Hari maraton, dari mana? Berapa? Di desa. Di desanya Andreas ya? Oh, di desa yang atas ya. Gimana? Alamatnya? Benar kan? Ada apa? Di daerah Tegara. Berapa juara juga? Oh, kenapa ada juara? Tinggalan, kalau itu wajar ya. Namanya lari ya, ada yang bisa pakai kita, ada yang di ya, ada lagi, ya silakan. Lari dalam karung ya. Gimana? Di SMP, pas 17 Agustus. Oh, di SMP juga ya. Terima kasih. Tapi pada intinya kalian sudah pernah ya memiliki pengalaman dalam lomba lari baik itu yang diselenggarakan di sekolah maupun di kampung ya, dalam acara-acara baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di sini Bapak meminta bantuan kalian sama-sama untuk membaca tujuan pembelajaran kita. Silakan. Jadi jelas ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertamanya menjelaskan teknik ya dari melakukan diskusi kelompok di mana kalian menetapkan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, beramal kritis, bergotong royong, serta menganalisis. Manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah meningkatkan kecepatan awal, yang kedua meningkatkan akselerasi, kemudian yang ketiga mengurangi risiko cedera, kemudian yang keempat meningkatkan keterampilan motorik. Nah, cakupan materinya ini sudah jelas. Ini cakupan materinya adalah teknik start jongkok ya. Kemudian asesmen penilaian, teknik atau sistem penilaian yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu adalah penilaian sikap, yang dimana nanti kalian akan diamati selama proses pembelajaran apakah aktif atau disiplin, baik kerjasamanya atau kemudian penilaian keterampilan, yang dimana nanti kalian akan diminta untuk menunjukkan atau mempraktekkan hasil temuan kalian, yaitu mengenai teknik start jongkok. Kemudian ada penilaian pada program, mana nanti kan secara individu akan diberikan tugas jadi kami ya. Metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah problem based learning atau PBL, di mana dalam metode ini nanti kita akan melakukan tanya jawab serta diskusi kelompok ya, di mana nanti Bapak akan memberikan masalah untuk kalian. Nah, kalian silakan mencari atau memecahkan masalah tersebut dengan mencari sumber belajar dari buku, ada versi yang lain-lain, silakan. Yang terpenting nanti didiskusikan dengan kelompok dan dibuat dalam KKPD memberikan ya. Sebelum kita lanjut ke bidang inti kita pembelajaran ini, Bapak ingin menanyakan lagi ya, pernah nggak kalian menonton pertandingan lari jarak pendek di televisi? Baik, kalau kalian pernah nonton, kemudian apa yang kalian perhatikan saat seorang pelari atau seorang atlet itu ingin memulai lari? Apa ya? Baik, silakan sih. Pemanasan. Mengatur posisi jangan kaki di bawah. Mengatur posisi pijakan kaki di bawah. Ya betul ya. Silakan ya. Melakukan teknik start jongkok. Ya betul. Jadi pelari saat
dengan sangat cepat. Ada yang bisa jawab? Silakan. Ini Karena karena kekuatan otot kaki. Ya betul. Ada lagi Andreas? Karena fokus. Betul juga. Ada lagi yang lain? Silakan. Karena mereka sudah terbiasa. Ya betul juga ya. Karena mereka sudah terbiasa. Sudah mahir. Ya. Itu semua adalah yang disebutkan kalian tadi itu. Nah, lanjut kita masuk ke dalam kegiatan. Jadi Bapak kita kalian mengamati sebuah video ya. Kita dari video yang akan cepat. Oke. Setelah kalian mengamati video yang baru kita saksikan tadi, adalah apa yang kalian pikirkan setelah kalian mengamati video tadi? Silakan, Vera. Orang yang baik dalam berlari. Ya, silakan. Tangan, ya. Oke, silakan. cara melakukan skor jongkok. Silakan. Cara berlari yang benar. Cara berlari yang benar. Ya, ada lagi? Oke, silakan ya. Karena orang Indonesia sangat cepat berlari. Karena orang Indonesia sangat cepat berlari lah. Nah, berarti ya betul-betul mengamati video kita tadi ya. Karena yang jualannya adalah orang Indonesia ya. Orang Indonesia kok bisa cepat berlari? Maka dalam video tadi orang Indonesia cepat berlari dan juga menjadi apa yang membuat dia bisa cepat berlari dan mendapatkan juara dalam video. Jadi coba, ya silakan. Karena makanan pokok orang Indonesia nasi, sedangkan makanan pokok orang luar negeri roti. Maksudnya seperti apa ya? Karena saya merasa kalau saya makan nasi kenyangnya lebih lama, sedangkan kalau saya makan roti tidak sampai tengah hari saya sudah merasa lapar. Oh ya, berarti maksudnya aku supaya ini masalah nutrisi atau kekuatan ya, asupan tenaga. Jadi waktu kalian makan nasi, mungkin tenaganya buat satu hari itu. Tapi kalau tiap kali makan roti, nggak kuat sampai satu hari. Mungkin begitu ya Maria ya. Oke, jadi pahami ya. Ada yang lain? Ya silakan, Maria. Karena orang Indonesia terbiasa dengan kaki. Karena orang Indonesia terbiasa jalan kaki. Oke, ada lagi yang bakal? Karena orang Indonesia terbiasa yang kuat. Ya berhubungan dengan jawaban Anda. Mungkin karena sering jalan ya, jadi otot kakinya kuat sehingga dorongan atau startnya dorong kakinya kuat. Ada lagi? Silakan. Karena garuda dapur. Karena garuda berdapur. Ya. Oke betul, terima kasih jawaban kalian semua. Itu bagus ya. Sekarang saatnya Bapak meminta kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Sebuah kelompok seperti anggota yang minggu kemarin dengan perbandingan laki-laki dan perempuannya berimbang. Oke, silakan. Baik, Bapak akan membandingkan LKPD untuk tugas kelompok kalian. Sekarang silakan kalian simak LKPD-nya masing-masing. Apa-apa saja tugas yang ada di LKPD. Jika ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan. Bagaimana dengan LKPD-nya? Bisa dipahami? Oke, baik. Ya, silakan. Sumbernya bisa dari internet dong. Sumbernya Dari internet. dari internet. Menggunakan handphone. Menggunakan handphone. Oke, silakan. Silakan ya, kalian silakan menggunakan handphone untuk mencari sumber bacanya. Mau dari buku, mau dari handphone. Yang penting nanti hasil yang kalian dapat itu dari sumber mana saja kalian diskusikan di kelompok kalian. Setelah mendiskusikan dimuat di dalam LKPD yang sudah disediakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, lalu itu ya silakan kalian bekerja.
fokus dengan materi? Gimana? Masih fokus? Sudah? Masih. Oke, nanti kan dulu kita. Bapak akan mengajak kalian speaking dulu ya. Kita akan melakukan permainan tembak corona. Masih fokus nggak kalian? Masih. Kemana? Masih. Bagus. Nah, nanti di permainan ini Bapak akan melanjutkan sebuah warna. Jadi secara lengkap kalian menjawab apa warna yang ada urutan warna dengan cepat dan tepat ya. Oke. Warna yang pertama. Ada dua jawaban, ada yang jawab kuning, ada yang jawab. Nah, yang benar adalah warnanya adalah kuning. Ya, masih fokus ya? Lanjut ke Oke, cukup untuk ekspresinya. Silakan saya lanjutkan tugasnya. Waktu kita 7 menit. Baik, adakah kelompok yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai. Kalau begitu Bapak minta untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil temuannya atau diskusinya dengan materi yang berbeda di depan kelas. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Mariana Diana. Saya Diana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami dari pertanyaan mengenai pelajaran Star Jongkok. Pertanyaannya, mengapa Star Jongkok penting dan bagaimana cara melakukan Star Jongkok yang benar? Star Jongkok adalah teknik awal yang sangat penting dalam lari jarak pendek. Dengan melakukan Star Jongkok dengan benar, Anda dapat memaksimalkan kecepatan awal dan meningkatkan peluang untuk mencapai finish tercepat. Cara melakukan Star Jongkok yang benar adalah posisi bersiap. Letakkan kedua tangan di belakang garis start sejajar dengan bahu. Lutut sedikit ditekukkan. Posisi siap. Condongkan tubuh ke depan. Berat badan di kedua tangan dan ujung kaki depan. Lutut tekuk 90 derajat. Posisi dorong. Ketika mendengar aba-aba bola, dorong tubuh ke depan sekuat tenaga. Alirkan lengan dan kaki secara bergantian. Nah, di sini kami akan menunjukkan cara Star Jongkok yang benar. Bisa diperhatikan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Bagaimana kelompok 1 dan 3? Ada pertanyaan? Ya. Bisa dipahami tentang penyampaian dari kelompok 2? Bisa. Oke, baik. Jadi untuk penyampaian dari kelompok 2, baik itu presentasi dan hal prakteknya tadi,
belakang dengan sedikit di belakang garis start. Lutut depan teguk membengkuk sudut sekitar 90 derajat. Tangan sejajar dengan bahu, jari-jari terbuka menutupi garis. Fase siap. Angkat pinggul lebih tinggi dari bahu. Pandangan fokus ke titik sekitar 10 meter di depan. Fase dorongan. Dorong tubuh ke depan dengan kuat menggunakan kaki belakang. Ayunkan dengan menawarkan dengan kaki yang lebar. Dorongan adalah jantung yang terbawah perlahan mendorong tubuh ke depan dengan mendorong kaki ke depan. Ayunkan lengan ke depan secara bergerak dengan menggerakkan kaki. Angkat kepala dan badan ke depan. Bergerak berdiri tegak secepat mungkin untuk menggerakkan kaki. Kami akan mendemonstrasikan secara bergerak pada bagian dari bergerak. Oke, silakan. Bersedia. Siap. Ya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, kami persilakan. Jadi silakan untuk kelompok 2 atau 3 kita ada pertanyaan. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan kata Tadi baca gas itu ada di mana? Kalau kita bisa cari contoh belum benar, kita bisa langsung baca gas dari awal di kita sampai yang itu ya Pak ya? Oke, jadi kalian mengatakan maksud dari baca gas adalah lebih maksimal atau lebih cepat dan bertenaga dalam melakukan perluasan. Jika kita melakukan kita dengan baik dan benar. Gimana? Kelompok 2 dipahami? Bisa. Oke, adakah pertanyaan lagi atau tanggapan? Tidak ada, tapi bisa dipahami ya. Oke, secara keseluruhan kalian dari presentasi dan prakteknya tadi kalian sudah cukup memahami dan menguasai beberapa teknik dalam contoh. Oke, Bapak silakan kalian untuk kembali ke kursinya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan nama Juami Abdul. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari soal mengapa terdapat kami dan bagaimana cara melakukan Sandoko adalah kunci untuk mendapatkan pemahaman awal yang maksimal dengan posisi tubuh yang tepat dan dorongan yang kuat. Kita bisa memanfaatkan seluruh kekuatan prestasi untuk mempertahankan berbagai seperti ini akan memberikan kita keuntungan di awal pertemuan. Cara melakukannya sebagai posisi tersedia, pelari berdiri di belakang garis dengan start kedua kaki sejajar, lutut di belakang sedikit diteguk, kedua tangan diletakkan di belakang garis start sejajar dengan bahu, pandangan fokus ke depan. Dalam itu posisi siap. Setelah bapak siap, pelari menurunkan tubuh ke depan, berat badan bertekuk oleh kedua tangan dan keringat ke depan. Lutut dapat menekuk membentuk sudut sekitar 90 derajat. Pandangan tetap fokus ke depan. Lalu dorongan laba dada. Ketika mengenal laba dada, pelari mendorong tubuh ke depan menunjuk menggunakan kaki belakang. Ayunkan lengan ke depan secara bergantian dengan menekan kaki. Angkat kepala dan pandangan ke depan. Berdiri tegak di depan mungkin untuk menentukan melakukan sama. Kami akan mempraktekkan cara atau gerakan berbentuk bunga. Silakan bersedia. Siap? Ya. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada yang bertanya silakan. Gimana? Tidak ada. Ya, berarti bisa dipahami ya? Bisa. Baik, jadi kelompok 3 juga Bapak rasa cukup memahami materi dan teknik dalam melakukan suatu kelompok ya. Jadi kelompok 3 Bapak silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
kelompok 2 dan kelompok 3, Bapak merasa kalian sudah cukup bisa ya, bisa kalau sudah memahami materi dan cukup menguasai teknik melakukan kelompok yang baik dan benar ya. Namun Bapak harap kalian bisa terus untuk meningkatkan mendalami teknik dan materi ini di rumah ya, dari sekolah ya. Nah, jadi di rumah nanti bisa ada ulang lagi supaya kalau bisa bukan hanya cukup, tetapi benar-benar bisa memahir ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mengumpulkan materi yang telah kalian kerjakan. Silakan, Bapak minta. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian sekarang mengatur kembali posisi-posisi pilihan dan posisi awal untuk video WhatsApp dan silakan. Kita sudah melaksanakan program pembelajaran dari awal sampai saat ini. Nah, jadi Bapak ingin tahu dari apa yang telah kalian lakukan, dari apa yang telah kalian cari, dari diskusi yang telah kalian lakukan tadi, presentasi maupun praktek di depan. Sekarang Bapak ini saya menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita pelajari. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Silakan, Yana. Teknik start jongkok yang benar akan membantu kita mencapai kecepatan maksimal di awal karir. Posisi tubuh yang benar dan kekuatan dalam mengerti yang sangat penting. Baik. Yang lain, adakah kesimpulan? Ya. Start jongkok itu penting sekali untuk lari cepat. Kita jongkok dulu sebelum lari supaya bisa lari lebih kencang. Ya. Ya, silakan, Maria. Start jongkok bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang teknik. Dengan teknik yang tepat, kita bisa menghemat energi dan memaksimalkan kecepatan. Bagus, jawaban bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini start jongkok adalah teknik awal yang sangat penting dalam melari jarak pendek. Teknik ini terdiri dari 3 tahap, yaitu posisi bersedia, siap, dan dorongan. Nah, dorongan pada saat awal. Kemudian posisi tubuh yang benar, otot kaki dan koordinasi gerakan adalah kunci untuk melakukan start jongkok yang efektif. Nah, dengan menguasai teknik start jongkok, kita dapat meningkatkan kecepatan awal dan mencapai prestasi yang lebih baik dalam lari jarak pendek. Sekarang Bapak akan melakukan refleksi menyangkut pembelajaran kita pada hari ini. Jawab dengan jujur. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru. Ada yang lain? Menyenangkan. Mudah dipahami, seru, mudah dipahami, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen formatif ya. Jika tadi Bapak dapat nilai atau memberikan penilaian dalam bentuk kelompok, sekarang ya, Bapak akan memberi pengetahuan yang melakukan formatif ya. Kita ingat ya, nama, kelas, hari, tanggal, dan sampai lupa. Bagaimana ya soalnya kelas? Ya, ayo silakan kerjakan. Waktu habis, silakan kalian kumpulkan tugasnya ke depan. Nah, belum